Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathan Rifki Amanatillah, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Indonesia sebagai Negara Hukum, yang dimana makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Civic Education dosen pengampu Bapak Muhammad Nasrul, MHI. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, 1 Berliana Laksono Putri, kemudian Fadila Eka Ngintiasari, kemudian saya sendiri, kemudian Wahyu Lutfiansyah. Jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kemudian masuki kata pengantar, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah mata kuliah ilmu pendidikan Islam dengan lancar. Penyusun makalah ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada 1 Profesor Dr. Maftuhin MAG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, kemudian Profesor Dr. Hajah binti Maunah MPDI selaku Dekan FTIK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, kemudian Dr. Haji Nur Samsu MPD selaku Ketua Jurusan Tadris Bahasa Inggris, kemudian kepada dosen pengampu Civic Education Bapak Muhammad Nasrul Arifin MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Civic Education Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung, serta kepada seluruh pihak yang memberikan kontribusi dalam penulisan makalah ini. Kemudian masuki daftar isi, bisa dibaca. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Salah satu amanat reformasi yang bergulir pada tahun 1997 sampai 1998 adalah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Guna merespon hal yang dimaksud, maka dilakukan perubahan demi perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam undang-undang. Sebagai hasilnya, hanya dalam kurun waktu 4 tahun telah terjadi 4 kali proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sejumlah perubahan dimaksud pada akhirnya telah membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini yang kemudian dimaknai banyak pihak sebagai bentuk reformasi konstitusi. Kemudian bisa dibaca selanjutnya. Kemudian ada rumusan masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah ada 4 pertanyaan. 1. Apa hakikat negara hukum? Perspektif Undang-Undang 45. Kemudian, apa itu kesadaran hukum? Ketiga, bagaimana prinsip-prinsip negara hukum? Keempat, apa hubungan antara negara hukum, demokrasi, dan HAM? Kemudian tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kemudian bab 2, pembahasan 2.1, hakikat negara hukum, perspektif Undang-Undang 45. Hakikat negara hukum kalau dalam perspektif Undang-Undang 45 mempunyai 2 makna, yaitu sebagai berikut. Hukum negara hukum dalam Undang-Undang 1945 sebelum perubahan, yakni pengaturan mengenai Indonesia sebagai negara hukum dalam Undang-Undang 1945 sebelum perubahan tidak dimuat dalam bagian batang tubuh atau pasal-pasal pengaturannya, hanya ditempatkan di bagian penjelasan, tepatnya pada bagian sistem pemerintahan negara. Poin pertama dengan bunyi Indonesia ialah negara yang mendasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan bentuk pengaturan yang demikian, maka tentu dengan mudah akan dipahami bahwa negara hukum sebagaimana dimasukkan dalam Undang-Undang 1945 sebelum perubahan adalah negara hukum yang mengarah pada hukum konsep yang pertama, yang lahir dari konsep hukum Eropa, kontinental
Nental. Penegakan semacam ini sangat dibutuhkan agar kemudian tidak terbuka ruang penafsiran secara beragam terhadap makna negara hukum itu sendiri. Barangkali hal ini akan menjadi salah satu kelebihan dari mekanisme pengaturan yang dituangkan dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Substansi lain yang turut diatur dalam bagian penjelasan UUD 1945 khususnya pada sistem pemerintahan adalah sistem konstitusional. Pada poin ini dijelaskan bahwa pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau dalam kurung hukum dasar tidak bersifat absolutisme, yakni kekuasaan yang tidak terbatas. Selain itu, disebutkan pula bahwa kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Adapun kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat kepala negara dan wakil kepala negara. Majelis ini adalah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Adapun presiden yang diangkat oleh majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis, yakni mandataris dari majelis. Ia memiliki kewajiban menjalankan putusan-putusan majelis. Presiden tidak neben-atan tetapi untergeordnet kepada majelis. Selain itu disebutkan pula bahwa presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis, di bawah MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di sampingnya presiden adalah DPR, presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanjaan negara. Oleh karena itu, presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Artinya, kedudukan presiden tidak tergantung daripada Dewan. Kemudian hakikat negara hukum menurut UUD 1945. Pengaturan mengenai negara hukum dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 ditetapkan pada pasal 1 ayat 3 yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Setidaknya terdapat dua makna besar yang dapat dipahami dari pemindahan ketentuan ini dari yang sebelumnya ditempatkan di dalam bagian penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, kemudian diletakkan dalam bagian pasal-pasal dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Makna pertama adalah bahwa pemindahan ketentuan mengenai negara hukum ke dalam bagian pasal-pasal menunjukkan adanya upaya menegaskan terhadap konsep negara hukum bagi Indonesia. Dengan pemindahan dimaksud ke dalam bagian pasal-pasal, maka diharapkan daya ikat mengenai ketentuan negara hukum bagi Indonesia akan semakin kuat. Kedua, pemindahan dimaksud juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan kembali aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang ada. Hukum akan menjadi panglima sekaligus rambu pembatas bagi setiap tindakan pemerintah dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negara. Hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam manusia, berisi tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, peranan, serta fungsi hukum bagi diri sendiri ataupun masyarakat sekitarnya. Sebenarnya, yang ditekankan ialah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketentraman dan ketertiban yang sepantasnya. Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum juga dikaitkan dengan kepatuhan hukum. Hal yang membedakannya adalah dalam kepatuhan hukum terdapat rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, perintah ataupun paksaan dari orang lain atau orang luar agar tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, hukum tidak akan menjatuhkan sanksi. Karena sanksi hanya dijatuhkan kepada masyarakat yang terbukti melanggar hukum.
Hukum berisi tentang larangan dan perintah. Hukum juga memberitahukan kepada masyarakat tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi hukum. Sebagaimana diketahui, kesadaran hukum terbagi menjadi dua, yaitu 1. Kesadaran hukum positif, identik dengan kepatuhan hukum. 2. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidakpatuhan hukum. Beni Ahmad Sabeni menyatakan pendapatnya, kesadaran hukum artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai masyarakat atau individu untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Ahmad Ali mengemukakan 4 unsur kesadaran hukum, yaitu 1. Pengetahuan tentang hukum. 2. Pengetahuan tentang isi hukum. 3. Sikap hukum. 4. Pola perilaku hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Asas hukum yang berbunyi, setiap orang dianggap tahu akan undang-undang, yang menunjukkan bahwa kesadaran hukum pada dasarnya ada pada diri manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan cita-cita sebagai sesuatu yang tidak nyata, sebagai presumption yang banyak terdapat di dunia hukum. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. 1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka, dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. 2. Pengakuan terhadap ketentuan hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah pengakuan terhadap ketentuan hukum. Masyarakat yang mengetahui ketentuan dalam hukum dan kegunaannya dalam norma hukum, yang artinya ada beberapa masyarakat yang memahami terhadap peraturan yang ada di dalam hukum. Namun, hal itu belum cukup untuk membuat masyarakat mengakui ketentuan tersebut. 3. Penghargaan terhadap ketentuan hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah penghargaan terhadap ketentuan hukum. Pengertian ini mengandung sejauh manakah suatu tindakan maupun perbuatan diri masyarakat yang dilarang oleh hukum. 4. Penataan terhadap ketentuan hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah peranan terhadap ketentuan hukum. Prinsip utama dari tugas hukum adalah untuk mengatur segala kepentingan warga masyarakat. 5. Ketaatan terhadap ketentuan hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun, ada yang beranggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan dengan adanya rasa takut terhadap hukuman atau sanksi yang didapatkan ketika melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mendapatkan bagian yaitu untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari negara hukum. Prinsip dari negara hukum, res stant, adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan tersebut, yaitu memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada warga negara. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yaitu negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk keperluan tersebut diberikan kepada pejabat umum yang dijabat oleh notaris. Minuta atas akta tersebut menjadi milik negara yang harus disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Dalam melaksanakan tugas jabatannya, terkadang seorang notaris berhadapan dengan permasalahan hukum, walaupun telah berhati-hati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum tersebut dapat membawanya sampai pada tahap pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik pihak penyidik, penuntut hukum, atau hakim, di mana hal tersebut dibutuhkan untuk kepentingan proses peradilan. Undang-undang telah menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum. Karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah notaris sebagai suatu profesi, bukan notaris. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hubungan antara negara hukum, demokrasi, dan HAM. Penghormatan umat manusia pertama kali diproklamasikan pada tahun 1948. Seluruh bangsa sepakat untuk mendeklarasikan kesamaan martabat, nilai, dan pengakuan bahwa setiap manusia di bumi ini memiliki hak yang sama. Berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali dan bersifat fundamental. Hak ini merupakan hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Biasa disebut dengan HAM, dengan kepanjangan Hak Asasi Manusia. HAM sendiri merupakan sesuatu yang mutlak sejak lahir. Implementasi HAM di suatu negara mengacu pada kerangka konstitusi dan pandangan hidup bernegara. HAM tidak mungkin tampak di negara yang tidak demokratis. Namun sebaliknya, negara yang demokratis pasti menegakkan pasal HAM. Karena nilai-nilai demokratis sangat diperlukan untuk dapat ditegakkannya HAM. Jadi, negara yang tidak demokratis pasti tidak dapat menegakkan HAM. Implementasi negara demokratis diaktualisasikan dengan sistem pemerintahan representative government. Sebagai negara hukum, perlindungan dan jaminan HAM harus terpenuhi. Dalam negara hukum demokrasi, yang memerintah bukanlah manusia, namun hukum itu sendiri. Menurut Rosiana Elia tahun 2016, hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi tersebut merupakan sebuah pelaksanaan demokrasi karena sebagai wujud sosial tertinggi. Dalam perealisasian hak asasi warga negara pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, untuk menyikapi pelanggaran-pelanggaran tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan atau biasa kita sebut Perpu. Prinsip demokrasi dan pengakuan serta perlindungan HAM terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya negara hukum. Pun sebaliknya, negara hukum tidak dapat tegak tanpa adanya demokrasi. Oleh karena itu, prinsip demokrasi dan negara hukum sangatlah erat hubungannya. Dalam batang tubuh dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penjelasan bahwa Indonesia menganut sistem negara hukum dan demokratis. Karena secara sosial-legal dan sosiokultural, adanya konstitusi tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum. Nah, peraturan perundang-undangan atau Perpu dan instrumen hukum yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa menguntungkan pihak-pihak tertentu perlu diadakan oleh negara. Keadilan harus benar-benar diperhatikan, sehingga dalam pengambilan keputusan, prinsip demokrasi ataupun kedaulatan rakyat melibatkan masyarakat. Perpu maupun hukum tidak ditetapkan secara sepihak untuk kepentingan penguasa. Mengapa? Tentunya karena hal tersebut sangatlah bertentangan dengan prinsip kita, yakni demokrasi.
tak hanya menjamin kepentingan beberapa pihak, hukum seharusnya juga menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari makalah kelompok kami yakni hakikat negara hukum menurut perspektif UUD 45 mempunyai dua makna. Yang pertama, hakikat negara hukum dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Pengaturan mengenai Indonesia sebagai negara hukum dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak dimuat dalam bagian batang tubuh atau pasal-pasal, melainkan hanya pada penjelasan. Tepatnya pada bagian sistem pemerintahan negara. Dalam UUD 1945, negara hukum mengarah pada konsep hukum Eropa kontinental. Kemudian yang kedua, hakikat negara hukum menurut UUD NRI tahun 1945. Pengaturan mengenai negara hukum dalam UUD NRI 1945 ditempatkan melalui pasal 1 ayat 3 yang menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat dua makna besar yang dapat dipahami dari pemindahan ketentuan tersebut. Pertama, bagian pemindahan ketentuan mengenai negara hukum ke dalam bagian pasal-pasal. Dengan pemindahan yang dimaksud ke dalam bagian pasal-pasal, maka diharapkan daya ikat mengenai ketentuan negara hukum bagi Indonesia akan semakin kuat. Nah, kesadaran hukum berarti adanya keinsyafan. Keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, peranan, serta fungsi hukum bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Dengan berjalannya keadaan hukum di masyarakat, hukum tidak akan menjatuhkan sanksi, karena sanksi hanya dijatuhkan kepada masyarakat yang terbukti melanggar hukum. Kemudian kami menyimpulkan ada 5 faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yakni yang pertama pengetahuan tentang kesadaran hukum, kemudian yang kedua pengakuan terhadap ketentuan hukum, kemudian penghargaan terhadap ketentuan hukum, penataan terhadap ketentuan hukum, dan yang terakhir ada ketaatan terhadap ketentuan hukum. Nah, prinsip dari negara hukum adalah adanya jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan pada kebenaran dan keadilan tersebut memberikan kewajiban kepada negara untuk memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada warga negara. Nah, salah satu pelayanannya yakni negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata. Untuk ketentuan tersebut diberikan kepada pejabat umum yang dijabat oleh notaris. Kemudian apa sih hubungannya HAM dan negara hukum atau negara demokratis? Nah, HAM sendiri merupakan sesuatu yang mutlak sejak lahir kan. Implementasi HAM di suatu negara mengacu pada kerangka konstitusi dan pandangan hidup bernegara. HAM tidak mungkin tampak di negara yang tidak demokratis. Namun sebaliknya, negara yang demokratis pasti menegakkan HAM. Karena apa? Karena nilai-nilai demokratis sangat diperlukan untuk dapat ditegakkannya HAM. Implementasi negara demokratis diaktualisasikan dengan sistem pemerintahan representative government. Sebagai negara hukum, perlindungan dan jaminan HAM harus dipenuhi.
Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya negara hukum. Juga sebaliknya, negara hukum tidak dapat tegak tanpa adanya demokrasi. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip demokrasi dan negara hukum sangatlah erat hubungannya. Dalam Batang Tubuh dan Pembukaan UUD 1945 pun terdapat penjelasan bahwa Indonesia menganut sistem negara hukum dan demokratis. Saran, sebagai masyarakat di negara hukum yang menganut sistem demokrasi, kita di Indonesia ini, sebaiknya kita tetap mematuhi aturan yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan bagi setiap manusia, karena pelanggaran pada siapapun harus ditindak dengan adil dan tidak peduli jabatan. Baik kita yang rakyat biasa maupun yang punya jabatan tinggi, jika melakukan pelanggaran tetap harus dikenai sanksi yang berlaku. Karena walaupun memiliki jabatan, pelanggaran tetap menjadi pelanggaran. Memenuhi kewajiban akan memudahkan kita untuk mendapatkan hak yang kita miliki. Tak lupa, kita harus menghargai hak asasi manusia yang dimiliki orang lain demi tegaknya demokrasi di negara ini. Dikarenakan HAM bersifat mutlak dan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, patut untuk dilindungi oleh pihak negara tanpa menguntungkan beberapa golongan tertentu pun. Sekian dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.